Kristen. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa suatu kekurangan apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pelatihan kami di hari terakhir ini Tuhan. Kiranya curahan berkat-Mu selalu menyertai kami, apapun materi yang akan kami terima di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan kelancaran, terutama sebentar kami juga akan pergi ke rumah sakit JPW Wanane Tuhan. Kiranya Engkau memberkati perjalanan kami, berkati juga kendaraan yang akan kami kendarai Tuhan. Tebakanlah kami di tempat tujuan kami Tuhan dengan selamat tanpa suatu kekurangan apapun. Dan kiranya materi yang akan kami terima di sana Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami terkhususnya untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, untuk sebelum kita masuk kepada refleksi, mungkin kita senam pagi dulu ya, Bapak Ibu ya, supaya lebih semangat. Mohon izin Pak Immanuel dibantu untuk share screen-nya. Ya, mari Bapak Ibu kita berdiri. Sebentar saja kita senam pagi dulu. Agak merapat ke tengah mungkin ya, ke tengah supaya tidak desak-desakan di antara kursi dan meja ya Bapak Ibu. Kecap sedap. Dari kopi bukan segala kanan kaki, kiri samping. Ya.
Bebas. Bebas. Ya, kasih lagi kan. Kanan samping, kiri samping, bukan. Iya, selesai. Ya, Bapak Ibu ya, semangatnya udah full ya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan penyampaian refleksi oleh Bapak Hangga ya. Pada Bapak disilakan. Selamat pagi. Ya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang refleksi tentang pelajaran kemarin di lab. Kemarin dari Ibu Yulia kita diajarkan untuk tentang sectioning. Ada sectioning, ada merubah posisi pasien, ada melakukan fisioterapi dada, dan memandikan pasien. Untuk materi sectioning yaitu pertama kita harus cuci tangan dulu 5 langkah, 5 momen, 6 langkah. Kita harus ada partner, yaitu karena satunya kita memakai handscoon steril, jadi kita karena akan membersihkan di saluran ETT-nya kita harus steril. Jadi satu nanti memegangi ETT-nya, yang satu membersihkan dengan suction, itu menghisap. Saat masukkan kanul suction-nya, kita jangan dipencet, kita masukkan ke dalam lubang ETT-nya, kita suction dengan metodenya diputar sambil tarik. Nah, kurang lebih suction itu tidak boleh lama-lama, yaitu 8 sampai 10 detik ya, agar pasiennya itu tidak kekurangan oksigen. Tapi sebelum melaksanakan itu kita harus pastikan dulu untuk oksigenasinya apakah sudah baik. Kalau memang kita akan melaksanakannya agak lama, kita pastikan dulu oksigennya, kita setting ventilatornya jadi 100% Ibu ya. Ya, atau kita bisa juga dengan cara saat dilepas ventilatornya dari ETT, kita bisa laksanakan bagging dengan ambu bag tadi, dengan sudah disambungkan dengan O2. Jadi kita sectioning, misalkan kita kira sudah bersih, kita pasang lagi ventilatornya. Misalkan masih belum bersih, kita suction lagi, tapi kita lihat dulu
untuk saturasinya bagaimana. Jika saturasinya menurun, berarti kita bagging dulu atau kita pasangkan lagi ventilatornya. Lalu kita suction bagian mulutnya, area mulutnya. Apakah masih ada lendir atau tidak, kita suctioning. Nah, selesai suctioning, kita pasang kembali ventilatornya, kita observasi dulu pasiennya. Lalu kita juga harus melaksanakan rubah posisi pasien, yaitu miring kanan, miring kiri. Rubah pasien itu dilaksanakan kurang lebih 4 jam, setiap 4 jam, yaitu kita miringkan kanan kiri dengan partner kita di ruangan. Misalkan kita miringkan ke arah kiri pasien, nah kita pakai rock roll, miringkan pasiennya, lalu kita bersihkan area punggung apakah ada luka. Jika ada luka, kita laksanakan pembersihan luka atau rawat luka. Setelah itu kita ada saran juga dari Bu Yulia, kita olesi dengan madu biar lembab dan untuk lukanya itu. Setelah itu kita laksanakan fisioterapi dada, yaitu dengan menepuk dada dengan 2 tangan, tangannya agak cekung ini, ya nanti kita tepuk-tepuk. Lalu setelah selesai kita getar-getarkan dengan telapak tangan juga. Dan setelah itu kita olesi dengan Vaseline atau juga minyak zaitun. Nah, misalkan kita mau miringkan pasiennya sampai 4 jam ke depan, berarti kita ganjal dengan bantal. Nah, setelah kita mau miringkan ke kiri, kita tidak boleh, kita harus telentangkan dulu. Terlentangkan, bukan telentang ya. Kalau telentang nanti ini masuk IGD nanti, Bu. Jadi kita telentangkan dulu, 4 jam kemudian baru kita miringkan ke sebelah kanan. Begitu seterusnya. Jadi setiap 4 jam sekali. Nah, lalu kita juga diajarkan mengenai oral hygiene. Ya, kita menggunakan kasa yang sudah disiapkan, yaitu digulung. Kita pakai pinset ataupun kalau klem bisa, Bu ya, bisa klem, bisa dengan cairan chlorhexidin, Ibu, 0,12%, atau bisa juga dengan Listerin, tapi yang tidak boleh berwarna, Ibu ya, biar giginya tidak menguning. Intinya kita bersihkan, itu kita dengan bantuan, kalau pasiennya memang tidak susah untuk membuka mulut, kita dengan spatula, Ibu. Kita buka, kita bersihkan area mulutnya, area dalam, atas, bawah, kanan kiri, lalu area gigi, terus area lidah, terakhir area bibir. Lalu kita kasihkan Vaseline juga atau pelembab untuk bibirnya biar tidak kering. Kemudian juga kita olesi juga bagian badannya dengan Vaseline atau minyak zaitun tadi. Untuk area yang tertutup kita bisa pakai lotion saja. Iya. Nah, lalu untuk mani-pedi tadi Bu kemarin, yaitu bersihkan kuku-kuku, itu mungkin bisa dilakukan 6 hari sekali. Bersihkan kukunya pakai air hangat ya, supaya kukunya bersih, kita bersihkan. Lalu kita mandikan pasiennya sehari 2 kali ya, 2 kali. Jadi sama seperti kita mandi, jadi kita harus perhatikan juga pasiennya, jangan sampai pasiennya itu kotor dan sebagainya. Dan juga untuk kebersihan rambutnya bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali kita bersihkan. Jangan sampai rambutnya kotor dan sebagainya. Intinya untuk pasien itu kita perhatikan kebersihannya. Lalu jangan lupa kita pastikan posisi semi fowler sekitar 35 derajat sampai 45 derajat. Kemudian dari Pak Yudi kemarin pelajarannya tentang pengambilan darah
melalui arteri radialis. Tapi sebelum kita melaksanakan pengambilan darah itu kita harus melakukan namanya Allen test, yaitu dengan menekan arteri radialis dan ulnaris ya Bu ya. Ulnaris tekan dengan dua tangan, lalu menggenggam tangan pasien. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa menggenggam, berarti dibantu untuk menggenggamkan. Setelah itu kurang lebih 3 detik, lalu dibuka, lalu kita lepas salah satu arterinya. Apakah itu darahnya kembali atau tidak? Jika tidak kembali, berarti tidak disarankan untuk melaksanakan pengambilan darah. Tidak disarankan, bukan tidak boleh, tapi tidak disarankan karena takutnya nanti misalkan ada pecah dan sebagainya atau ada obstruksi di situ, nanti tangannya bisa diamputasi. Nah, itu beresiko. Tapi misalkan darahnya kembali warna dari putih kembali ke warna merah, berarti tandanya peredaran darahnya lancar, kita bisa ambilkan di situ. Setelah kita siapkan, mohon maaf kemarin kami agak lupa kasih apa di speednya Pak, dikasih apa Pak, heparin ya, iya kita heparin, kita basahi saja biar tidak apa itu, biar licin lah speednya, nanti kita masukkan ke arah luar, speednya miring 45 derajat kita masukkan. Kalau sudah kena arteri radialis dia akan mendorong sendiri karena peredaran darah itu ke arah luar, jadi pasti akan ada dorongan seperti itu. Lalu setelah kita ambil darahnya, kita periksa untuk analisa gas darahnya. Nah, di situ untuk pemeriksaan melihat hasil analisa gas darah, kita ada 2 teori. Satu teori Anderson, yang satunya Stewart. Nah, untuk teori Anderson, kita memakai metode tradisional istilahnya atau pakai istilah Rome, yaitu respiration opposite metabolic equal, yaitu respirasi itu berarti berlawanan, kalau metabolik itu searah atau sama. Jadi apakah pasien antara pH dan PCO2-nya untuk respiratori, kalau untuk metabolik itu pH dengan HCO3-nya. Apakah sama setara atau tidak. Jadi nanti kita lihat untuk ya, untuk respiratorik, jika pH-nya menurun, PCO2-nya naik, itu berarti asidosis respiratorik. Jika pH turun, PCO2 naik, disertai HCO3 naik, berarti asidosis respiratori terkompensasi sebagian. Jika pH normal, PCO2 naik, dan HCO3 naik, itu asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Atau juga bisa disebut juga asidosis metabolik, alkalosis ya. Karena ada hasil yang sama kalau kita menggunakan teori Anderson. Gitu. Mungkin kami lanjut ke teori Stewart. Kalau Stewart ini ada beberapa variabel yang bisa dinilai, jadi nggak cuma dari pH, PCO2 ataupun HCO3. Jadi variabelnya banyak, yaitu ada untuk pemeriksaan kalau respirasi itu yang diperiksa di situ PCO2-nya, apakah turun atau meningkat. Jika PCO2-nya meningkat, berarti pasien itu mengalami asidosis. Jika PCO2-nya turun, pasien
itu mengalami alkalosis. Lalu ada namanya SID, yaitu strong ion difference. Nah, di situ ada dua, air dan anion, yaitu klorid sama apa kemarin natrium ya Pak. Natrium. Ya, Pak. Oh, laktat iya kalau. Ya, ya yaitu jika ada untuk laktatnya positif atau tidak, jika klorida asam klorida hipo ataupun hiper. Jika hipo alkalosis, jika hiper tandanya sidosis. Lalu ada uric acid atau apa ini? Kami agak kurang memahami kemarin Pak. Albumin ya Pak, albumin. Albumin ya, apakah turun atau meningkat begitu. Mungkin dari itu saja yang bisa kami sampaikan Pak. Mungkin kami banyak kurangnya. Makanya karena ini hal baru bagi kami, jadi memang kami di sini banyak belajar. Intinya kami berusaha juga untuk memahami apa yang disampaikan oleh narasumber supaya kita bisa serap dan kita bisa sampaikan ke rekan-rekan yang ada di ruangan kami, terutama ICU. Ya, kami terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan ke kami. Pasti bermanfaat gitu. Memang misalkan ada nanti ada yang perlu disampaikan Pak, mungkin tentang ventilator, mungkin contoh apa yang hal-hal perlu atau penting atau harus ada untuk pemasangan ventilator ataupun tata laksana pemasangan ventilator, mohon mungkin disampaikan ke kami biar kami tahu oh, harus ada ini, harus ada itu, dan hal-hal yang harus ada intinya gitu Pak. Misalnya untuk pemasangan ventilator dan sebagainya untuk set penyetingan lah Pak, ventilator mekanik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, oke, aplaus dulu untuk Pak Hangga ya. Ya, selanjutnya kita akan mulai dengan refleksi juga mungkin briefing konsep sebelum kita pelaksanaan praktek di rumah sakit. Kepada Bapak Ibu fasilitator, disilakan. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Tetap semangat. Oke, salam sehat. Bersyukur. Oke, terima kasih. Semoga kita hari ini sehat selalu, lancar sampai dengan nanti sore. Jadi saya mungkin akan menginfokan apa yang akan nanti kita lakukan di sana ya. Jadi tadi dapat info dari panitia bahwa kita akan berangkat dari sini jam 10 karena alat sedang dipersiapkan di sana. Nanti mungkin kepotong sholat Jumat ya, karena hari ini hari Jumat.
Nanti rencananya kemarin info dari sana bahwa ventinya ada 3, sehingga nanti akan dibagi 3. Mungkin nanti dari MOT sudah dibagi ya kelompoknya menjadi 3. Nanti ada yang di saya, Pak Yudi, dan Dokter Pangki. Nanti ada yang setting breathing ventilator, nanti ada yang di setting ventilator, dan nanti ada yang di troubleshooting. Troubleshooting itu maksudnya biasanya ventinya kan suka bunyi nih, tung tung tung. Nah itu kenapa? Nah itu dicari tahu nanti. Terus selanjutnya akan berputar. Tapi saya nggak tahu ini waktunya berapa lama ya di rumah sakit nanti. Nanti saya koordinasi dulu waktunya berapa lama. Kalau bisa nanti kita bagi 3 waktu. Jadi semua kebagian perputarannya. Nah, untuk checklistnya nanti sudah saya serahkan ke MOT ya. Nanti Bapak dan Ibu dapat untuk panduannya, sehingga nanti bisa melihat panduannya di situ. Ya, mungkin nanti juga kami akan memberikan nilai ya, karena ada nilai skill di situ selain dengan nilai post-test. Post-testnya akan dilakukan di sini. Di sini. Ya. Ya, kemarin saya sempat ada bawa kardek ya dari sana. Nanti kita juga akan lihat kardek yang ada di rumah sakit. Jadi sebenarnya yang dipakai adalah yang nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang bekerja di rumah sakit di ruang ICU, itulah yang dipakai. Jadi tidak bisa pakai kardeknya saya. Dari RSCM nggak bisa. Jadi yang dipakai adalah kardek rumah sakit masing-masing. Ya. Silahkan nanti tinggal pembaharuan, misalnya kok ini kayaknya kurang pas, ada literatur yang terbaru, boleh disampaikan ke pihak kepala ruangan dulu, misalnya nanti ke manajemen, nanti baru akan ada perbaikan mungkin. Ya mungkin saya serahkan ke Pak Yudi dulu, ada sedikit yang mau dibahas dari Pak Yudi. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya semangat kita yel-yelnya gimana ya? Semangat pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat itu ya. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Angga, ya luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Angga sudah menjelaskan tadi dengan baik. Tadi kita review sedikit tadi ya, mungkin untuk yang apa namanya steward memperkuat lagi. Tadi betul disampaikan bahwa untuk metode Henderson fokusnya adalah pH, PCO2, HCO3 atau pH, HCO3, PCO2. Ya, plus base excess itu menempel di HCO3. Namun kalau kita lihat metode Stewart, ada faktor lain, parameter lain, variabel lain yang bisa membuat perubahan asam basa pada pasien tersebut, yaitu adalah SID, Strong Ion Difference. Tadi Pak Angga belum menyebutkan nilai normalnya. Jadi normalnya SID itu 30 sampai 40. Ya, 30 sampai 40. Normalnya itu. Kalau di bawah 30 berarti bergeser ke kiri asidosis. Kalau di atas 40 bergeser ke kanan SID-nya berarti alkalosis. Nah, SID itu didapatkan dari air dan anion kuat, di mana anion kuat itu adalah klorida dan laktat. Untuk air, di saat pasien itu kekurangan air, dia akan cenderung alkalosis. Penjelasannya yang kemarin sudah saya jelaskan. PPT-nya sudah dapat atau belum ya? Sudah ya? Oh belum. Baik, nanti saya kirim ke Bu itu ya. Belum ada. Oke, nanti di ini. Kalau airnya berlebih di dalam tubuh, maka cenderung akan asidosis. Contohnya pasien-pasien dengan CKD yang on HD dengan HD, mereka kan hipervolum badannya. Sehingga terapi obat yang diberikan pada pasien tersebut biasanya ada obat bignat oral. Ya kan?
Big Nut oral. Nah, apa dampaknya kalau kita terlalu sering memberikan Big Nut? Kemarin sudah kita bahas juga, dampaknya adalah pasien akan terjadi alkalosis berat. Karena kalau kita memberikan Big Nut terus, itu lama-lama SID-nya akan bergeser ke kanan. Sehingga akan terjadi alkalosis berat. Makanya tidak heran di ruang HD itu banyak kejadian pasiennya apnu. Kenapa apnu? Karena dampak dari alkalosis metabolik yang berat itu membuat pada sistem pernapasan itu hipoventilasi dan bisa apnu. Jadi tidak heran nanti kalau ada code blue dari ruang HD, ya karena apnu, pasiennya hipoventilasi akibat kebanyakan Big Nut, mabok Big Nut. Makanya sekarang kalau kita sudah menggunakan metode Stewart, tidak semua asidosis itu obatnya adalah Big Nut, tidak. Ya, mungkin zaman dulu kita belajar sekolah, obat dewanya Big Nut ya. Dosisnya 0,3 kali berat badan dikali base excess. Yang saya ingat itu waktu saya kuliah dulu. Ternyata sekarang tidak. Kalau kita menghadapi kasus asidosis metabolik, tidak selalu Big Nut. Big Nut masuk itu kalau pH itu beberapa dokter bilang di bawah 7,2 udah asidosis berat. Baru masuk Big Nut. Tapi kalau masih 7,3, Big Nut tidak masuk. Cari dulu penyebabnya apa, ya? Penyebabnya apa? Oke. Lalu ada klorida. Klorida itu kemarin normalnya dalam tubuh kita berapa? 102. Natrium berapa? 140. Jadi rumus SID itu kalau dari hasil elektrolit, kita ambil darah, lalu cek elektrolit, lalu ambil nilai natrium, dikurangi nilai klorida. Natrium dikurangi klorida. Itu rumus SID. Jadi di saat normal tubuh kita 140 dikurangi 102, 38. Normal tidak SID 38? Normal. Karena rentang normal SID itu adalah 30 sampai 40. Nah, di saat pasiennya kebanyakan klorida, kita keasikan memberikan NaCl sehingga kloridanya naik terus. Twing 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 twing. Misalkan 120 kloridanya. SID-nya berapa? Natrium tetap sama, 140 dikurangi. Natrium tetap sama, misalkan 140, klorida 120. Berapa SID-nya? 20. 20 apakah bergeser ke kiri atau ke kanan? Asidosis atau alkalosis? Asidosis karena kebanyakan klorida. Karena kebanyakan memberikan NaCl. Itu. Jadi ganti dengan RL. Itu SID kalau kita mengambil dari hasil elektrolit. Jadi nanti tidak heran kalau ada dokter intensivis ya, tolong cek elektrolit, hitung SID-nya. Nah, kita udah paham apa yang dia maksud dengan SID itu adalah si dokter tadi mau kita hitung natrium dikurangi klorida dapatnya berapa. Kalau dia hiperkloremik maka terjadi asidosis. Kalau hipokloremik karena apa? Kloridanya banyak diare, ya kan, muntah. Pasti akan hipo. Nah, ambil natrium dikurangi klorida. Misalkan natrium 140, klorida 90. Berapa SID-nya? 90, 80. 140 kurangi 80. Atau 40 dikurangi 80 berapa? 140, natrium tetap sama. 60. Ya. Bergeser ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Makanya pada pasien-pasien yang diare, muntah-muntah, kemungkinan alkalosis. Kenapa? Kehilangan klorida. Natrium dikurangi klorida, bergeser ke kanan, berarti alkalosis. Gitu ya.
Oke, jadi air sampai sini bisa dipahami? Air. Di metode Henderson tidak ada ketemu air. Ya kan? Tidak ada. Tapi di Stewart ada. Faktor air mempengaruhi keseimbangan asam basa. Contoh tadi pasien dengan CKD. Oke. Pasien dehidrasi kekurangan alkalosis. Oke, sekarang yang laktat. Nah, ini laktat juga sama. Laktatnya positif, dia akan asidosis. Albumin dan fosfat. Gitu ya. Baik, sampai ini sudah mulai ini ya, memahami ya. Tadi pertanyaan Pak Angga terkait dengan ventilator tentang apanya Pak? Persiapan yang harus kita siapkan kalau kita mau intubasi atau sudah mau intubasi? Oke. Saat kita mau intubasi, oke, oke, ya nanti akan dijelaskan. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita diskusi sekarang ya supaya ada gambaran. Pertama, apa indikasi dilakukan intubasi dulu? Harus jelas. Ya, clear ya? Pasien henti napas, henti jantung, pokoknya yang tidak ada napas sama sekali, kita intubasi. Atau pasien dengan gagal nafas yang tidak tertangani. Gagal nafas kan ada dua, tipe 1 kekurangan oksigen, hipoksemia, hipoksia, gagal nafas tipe 2 kelebihan CO2. Apapun penyebabnya, apapun sakitnya yang menyebabkan PO2-nya turun, PCO2-nya turun, indikasi intubasi. Ya, kalau PO2 turun kan perfusi ke otak juga akan turun sehingga pasien akan terjadi penurunan kesadaran. GCS di bawah 8 itu udah jelas ya. Pokoknya penyakit apapun, penyebab apapun yang menyebabkan PO2-nya turun, PCO2-nya naik, indikasi intubasi. Kecuali keluarga menolak tindakan. Ya sudah, tidak usah intubasi. Tapi harus ada hitam di atas putih. Kan? Oke. Indikasi dah clear ya. Henti napas, apapun itu penyebabnya, dan gagal napas yang tidak tertangani, apapun itu penyebabnya. Pasien pasca operasi anestesi umum bisa bernapas tidak? Tidak, ya. Henti napas karena henti jantung atau henti napas karena disengaja, karena misalkan tadi pemberian obat, ya kan? Jadi henti napas dan gagal napas. Sebenarnya itu dua kelompok itu saja sebenarnya indikasi diintubasi. Henti napas dengan apapun penyebabnya dan gagal napas dengan apapun penyebabnya. Selesai. Intubasi pasiennya. Nah, untuk intubasi, apakah harus menunggu ada ventilator dulu? Ini supaya nyambung dengan pertanyaan tadi. Ada pasien apnu, henti napas. Cari ventilator dulu atau intubasi dulu pasiennya? Tapi ventilator belum ada. Gimana? Begging. Siapa yang begging? Hah? Hah? Ayo. Jadi lebih penting mana? Intubasi atau ventilator dulu? Ventilator. Yang lain? Intubasi. Kenapa intubasi dulu? Bukannya nafas dulu. Oke. Ibu kenapa ventilator dulu? Nafas. Oke. Yang lain pendapat? Pasien apnu. Keluarga tetap minta maksimal. Hmm? Hmm? Oksigen dulu utama. Bapak intubasi dulu atau ventilator? Tergantung sikon. Ya, ya.
Hmm. Ya. Hmm. Ya. Oh. Bagus, bagus. Ya. Di dalam rumah sakit ventilatornya tidak ada, RJP tidak pasiennya. Intubasi, walaupun belum ada ventilator. Jadi Bapak tetap intubasi walaupun belum ada ventilator. Penting, oke. Ya, betul. Yang di belakang, meja di belakang, ada pendapat? Silakan diskusi. Intubasi, Pak. Intubasi. Karena Dengan intubasi kita bisa membebaskan jalan napas, kemudian memberikan oksigen juga yang adekuat. oke, meja ini, hah? Ventilasi dulu. Oke. Jawabannya adalah kalau kita bicara life saving, intubasi dulu pasiennya. Masalah nanti siapa yang mompa urusan kedua. Yang penting hidup dulu. Ya kan, hidup dulu. Di RSCM juga begitu. Kalau ada pasien kebetulan kami di IGD ada berapa ventilator? 3. Dulu ada 5, sekarang 3. Di IGD kami ada ventilator. Memang kami siapkan untuk kasus-kasus yang belum dapat ICU. Jadi pasien itu dirawatnya di IGD di zona merah. Ada pasien yang berikutnya datang, pasien ketiga, pasien keempat. Kita intubasi, tetap intubasi dulu karena life saving sifatnya. Yang begging siapa? Ya bergantian. Ya, termasuk dirawat inap juga kami juga begitu. Dulu rawat, dokter, keluarga ikut begging. Tapi kita harus edukasi dulu ke keluarga, inform concern, sambil menunggu rujukan. Jadi keluarga yang akhirnya memompa, begging, gantian. Kalau anak, ibunya, bapaknya gantian. Lalu kami punya alat namanya, itu zaman dulu ya, namanya Voltran. Voltran, coba nanti searching di Google. Itu alatnya bisa mompa sendiri. Jadi untuk kasus-kasus yang diintubasi belum ada ventilator, bisa menggunakan Voltran, hanya disambungkan ke oksigen saja. Sebenarnya Voltran ini untuk transport saja, untuk sementara, sebelum kita pasang ventilator. Tapi karena dulu kami menggunakan ini, banyak pasien yang terintubasi di ruangan, akhirnya pakai Voltran. Harganya dulu 3 juta, saya nggak tahu sekarang. Ini alternatif kalau pasiennya diintubasi di perjalanan, pakai alat itu membantu sebenarnya. Tapi sementara ya, tidak untuk seterusnya. Namun sekarang di RSCM tidak lagi menggunakan Voltran, jadi lebih kepada pendekatan persuasif. Jadi tidak semua pasien diintubasi. Jadi kami mengandalkan edukasi kepada keluarga. Namanya Voltran. Nanti lihat di Google, lihat di YouTube, itu simple, tidak usah pakai mesin ventilator. Itu dia mompa seperti bagging. Karena kalau kita bagging manual, apa risikonya? Baru trauma ya. Bapak ibunya ngantuk, pompanya nggak tahu cepat. Itu. Jadi tidak banyak berhasil juga kalau kita menggunakan Voltran. Evaluasi kami begitu sehingga Voltran tidak banyak digunakan lagi. Begitu ya? Terus apa lagi? Untuk jadi clear intubasi dulu. Nah, persiapan intubasi ya sama airway management ya, lalu trolley emergency harus ada. Jadi kalau kita mau intubasi ya seperangkat alat sholat, seperangkat alat emergensi harus siap-siap juga. Karena bisa saja rest waktu diintubasi kan. Mainkanlah ilmu BHD, ilmu ACLS ya.
Oke, lalu monitor Pak harus ada. Kalau tidak ada monitor bagaimana? Ya minimal kita punya pulse oximetry kalau para hospital untuk lihat saturasi. Itu saturasi pasien. Kalau di rumah sakit kan harus ada monitor ya, ada EKG, tensi, saturasi itu ada di saat kita mau lakukan intubasi. Infus pasti sudah ada karena kita harus memberikan obat-obatan. Kalau pasiennya masih sadar ya, masih bangun, masih nafas. Oke, walaupun tidak sadar untuk jantung tetap harus ada infus ya. Jadi airway, breathing dan sirkulasinya kita support dulu sampai pasang monitor. Nah setelah diintubasi, singkat cerita sudah terintubasi, lalu kita pasang ventilator. Nah kalau kita ada tim, jadi mungkin 2 orang diintubasi, 1 orang menyiapkan ventilator, jadi ada 3. Misalkan Pak Angga jaga 3 shift, 3 orang per shift. Berarti 2 perawat bantu 1 dokter untuk intubasi, ya. Atau kalau memang berdua, berarti 1 asistensi intubasi dokter, 1-nya menyiapkan ventilator. Ini dulunya harus jalan. Tapi kalau kita 1 orang, ya sudah ventilator nanti saja. Kita fokus intubasi dulu. Itu ya. Jadi kalau ada 1 perawat, 1 dokter, fokus dulu intubasi. Tapi kalau ada 2 orang perawat, 1 dokter, 1 orang fokus menyiapkan ventilator, masang sirkuit. Ya. Kalau ada 4 orang, 4 orang ya, 3 perawat, 1 dokter, ya lebih bagus lagi, lebih cepat. Gitu ya pembagian tugasnya. Oke, setelah diintubasi, diupayakan kalau kita banyak orang, perawat yang menyiapkan ventilator itu sudah bisa tuh pasang sirkuit, ya kan? Nanti kita ajarkan pasang sirkuit. Lalu sekaligus setting awal. Setting awal. Jadi yang setting awal itu bukan perawat yang tadi asistensi intubasi, tapi perawat yang menyiapkan ventilator. Oke, sekarang kita masuk setting awal. Apa yang kita setting? Ini pasien masih di intubasi. Sirkuit sudah tersambung, ya, mesin sudah hidup. Sebelum kita ke pasien, kita ada kalibrasi namanya. Oh, nanti sekarang kalibrasi buat ya. Nanti belajar juga kalibrasi ya, jangan lupa ya. Kalibrasi itu untuk meyakinkan bahwa mesinnya berjalan dengan baik atau tidak ada kebocoran. Kalibrasi. Setiap mesin punya cara yang berbeda. Itu masuk ke dalam persiapan ventilator. Nanti di saat masang sirkuit plus kalibrasi jadinya ya. Oke. Kalibrasi. Kalau kalibrasinya gagal, ya jangan dipakai mesinnya. Ya, karena ada beberapa parameter yang harus lolos tes. Kalau tidak lolos tes, berarti tidak layak pakai. Oke, singkat cerita kalibrasi sudah layak pakai. Lalu kita mulai masuk ke mode. Sekarang pilih mode apa yang kira-kira cocok pada kasus yang sedang kita hadapi. Kontrol, support, atau spontan. Mode apa? Pasien tadi apnu diintubasi. Bapak? Kontrol. Kenapa kontrol? Karena pasiennya tidak bernafas. Karena tadi kasusnya apnu. Jadi pilihan yang tepat untuk setting awal, kita menyeting. Perawat harus mampu melakukan setting awal. Yang kita pilih adalah kontrol. Jangan spontan. CPAP, orang pasiennya masih apnu. Gitu ya. Jadi yang kita setting adalah kontrol. Bapak mau pressure atau mau pakai volume? Kira-kira kontrolnya kan kontrol ada 2. Mau pakai volume boleh, mau pakai pressure boleh. Mau volume. Bapak?
Volume. Volume pressure meja ini? Sebenarnya pressure dan volume sama-sama baik ya. Tapi yang kemarin saya jelaskan ada konsekuensinya kalau kita menggunakan volume. Risiko barotraumanya lebih tinggi kalau pada volume. Bukannya tidak boleh volume, tapi saya lebih nyaman pressure. Ya, tidak volumenya nanti kita tentukan. Oke, boleh-boleh saja. Pasien dengan atelektaksis dengan PPOK volume lebih cocok. Yang penting kontrol ya. Silakan mau pressure, silakan mau volume. Oke, sekarang apa pilihan berikutnya? RR-nya berapa? Ini pasiennya dewasa. Mau disetting berapa? RR normal dewasa berapa? Mau di ventilator? 12. Nah, jadi setting awalnya kita pilih kontrol apakah pressure, apakah volume, silakan sesuai kondisi pasien. Yang kedua, tentukan RR. Karena pasien ini dewasa berarti 12. Ya. RR 12. Lalu FiO2-nya, fraksi oksigennya berapa? Fraksi oksigennya berapa? FiO2. FiO2 itu fraksi oksigen yang kita berikan ke pasien. Walaupun belum datang pasiennya, perawat harus bisa setting awal. Nggak muncul. Kita berikan FiO2-nya boleh 50%. Nanti kalau pasiennya datang, dokternya datang, pasti akan berubah sesuai dengan kebutuhan pasien. Setting awal namanya. Oh, ini COVID. Berapa tadi FiO2-nya? 50% ya. Oke. IE rasio. Perbandingan antara inspirasi dan ekspirasi. Berapa kita setting? Normalnya IE rasio itu 1:2. Jadi kita lakukan setting awalnya adalah IE rasio 1:2. Oke. Lalu tidal volume? Ya, rumusnya. Oke, ambil yang 6 sampai 8 cc per kilo. Jadi kalau berat badannya adalah 50 kilo, berarti berapa? 300 sampai 400 tidal volumenya ya. Targetnya itu. PIP PEEP
positive and expiratory pressure. Tekanan positif pada akhir expirasi. Normalnya fisiologisnya 5. Jadi yang kita setting nanti adalah 5. Jadi nanti masuk ke pemasangan sirkuit, kalibrasi, dan setting awal itu satu paket lengkap. Sebelum pasien itu mesin itu dipasangkan ke mesin. Nanti disampaikan oleh Nurse Yulia. 3 itu ya. Menyiapkan, kalibrasi, dan setting awal. Baru kita connect ke pasien. Nah, connect ke pasien nanti kan ketemu mode-mode. Nanti ketemu dengan dokter Pangki. Jadi ada benang merahnya nyambung. Nanti di dokter Pangki akan membahas tentang modus-modus ventilator ya. Ada pressure control, ICMP, lalu ke CPAP dan ke PS. Gitu. Nanti ketemu dengan saya untuk troubleshooting apakah itu di mesinnya, apakah itu di pasiennya. Jadi semuanya mendapatkan fase-fase tersebut untuk dipahami dan dikuasai. Setting awalnya ya. Oke. Nah, setelah dokternya datang, pasiennya datang, pasti akan berubah lagi settingan awal ini. Tergantung kebutuhan dan kondisi pasien saat itu. Jadi diharapkan perawat mulai dari setting sirkuit, lalu kalibrasi, lalu setting awal itu sudah satu paket. Sebelum pasien itu datang. Gitu. Atau dokternya datang. Biasanya sih kalau dokternya rajin ya, dia datang ke ICU sebelum pasiennya datang kalau dari OK. Dia setting dulu, tuk tak tik tuk tak tik tuk. Pasien mau masuk ya. Dia setting sendiri. Ya nggak apa-apa silakan. Kan beliau yang lebih tahu kondisi terakhir di OK. Nggak apa-apa. Tapi mesinnya harus sudah hidup. Jangan dokternya datang, sirkuitnya belum ada, mesinnya masih mati. Wah, bisa ngomel-ngomel ya. Siapa perawatnya? Bla 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 bla. Nah, disitulah fungsinya kita perawat ini adalah sifatnya kan kolaboratif. Jadi dokter anestesi datang, sudah lengkap nih, sirkuitnya udah cakep. Oh. Sudah hidup mesinnya. Sudah setting awal. Dia perawatnya ngerti gitu. Jadi dia tidak dari nol menyiapkan. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk persiapan sampai ke setting awal. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke setting mode. Nah, setting mode itu kan ada kontrol, ada support, ada spontan. Nah, kontrol itu tadi ada pressure control, ada volume control. Yang namanya kontrol itu mandatory, wajib. Apapun yang kita setting, karena kita di settingnya kontrol, itu mandatory. Mandatory itu wajib. Artinya, si mesin akan memberikan apa yang kita setting. Si mesin akan memberikan yang kita setting. Jadi kalau kita salah, ya mesin juga akan, siapa suruh saya di setting begini, kata mesin. Dia nggak mau tahu, mau volumenya berlebih, nggak mau tahu. Saya di settingnya, misalkan tadi berat badan pasien berapa? 50. Batas maksimal tidal volume berapa? 8 misalkan. Atau ada yang pakai 10 ya tidak apa-apa ya. Ada yang mengambil 10 ya silakan saja. Tapi yang aman itu 6-8. Misalkan pasiennya Bapak menggunakan volume lalu tidal volumenya 600. Padahal berat badannya 50. Cukup atau lebih? Berlebihan. Berlebih. Bapak ngasihnya 600 padahal pasien ini BB 50 maksimalnya saja 10 cc per kilo hanya 500. Bapak berlebihan ngasih 600. Mesin tidak mau tahu. Pokoknya saya di setting 600 itulah yang masuk. Itu sifatnya kalau kita dikontrol, mandatory. Yang salah yang setting. Paru-paru pasien hanya 500, kita kasih 600. Apa dampaknya? Barotrauma.
pecah pembuluh darah. Gitu. Ya. Jadi ibaratkan air 1 ember kita masukkan ke balon, pecah balonnya. Begitu juga dengan paru-paru. Kalau kita memaksakan tidal volume terlalu tinggi. Itu kalau volume. Kalau pressure bagaimana? Sama, pressure juga patokannya adalah tidal volume. Tapi bedanya kalau kita masuk pintu volume, kita langsung volume yang kita utak-atik. Kita bisa setting 500, kita setting 600. Langsung volumenya yang kita setting. Tapi kalau kita masuk pintu pressure, kita belok dulu ke kanan, baru nyampe ke tidal volume. Sama, targetnya adalah tidal volume, tapi menggunakan pressure. Jadi yang kita setting adalah nanti ada pressure above PIP, ada PC 10, PC 11, kita naikin terus sampai tidal volumenya tercapai. Jadi pakai pressure untuk mendapatkan volume 500 tadi. Itu bedanya volume dan pressure. Makanya pada pressure, resiko barotrauma lebih kecil. Karena kalau tekanan sudah tinggi, dia tidak memberikan pressure-nya. Lanjut ya. Oke, itu kontrol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kontrol itu semua napas, siapa yang bernapas? Mesin. Pasien saat itu belum bernapas. Pertanyaannya, boleh bernapas tidak pasien? Bisa bernapas tidak pasien di mode kontrol? Kan tadi awalnya dikontrol karena pasien tidak bernapas atau belum bernapas. Pertanyaannya adalah kalau kita sedang dikontrol, apakah pressure ataupun volume, bisa bernapas tidak pasiennya? Tidak. Kenapa? Kita dikontrol nih. Pasiennya napas. Pak, jangan napas dulu, masih dikontrol. Begitu? Hah? Ayo. Ayo. Gimana, Ibu? Lebih terbulam. Jadi bisa bernapas atau tidak? Gimana? Kalau kita sedang di mode kontrol, apakah pressure, apakah volume, pasien bisa bernapas atau tidak? Kan tadi kontrol itu yang bernapas mesin. Misalkan napasnya 12 kali per menit. Yang napas pasien atau mesin? Mesin 12, pasien 0. Oke. Tapi beberapa jam kemudian pasien bangun. Bisa bernapas tidak pasiennya? Di mode kontrol? Kumaha? Ayo. Silakan diskusikan. Harus clear. Apa kira-kira jawabannya? Saya ulangi ya, saya ulangi. Kita menghadapi kasus pasien henti napas, henti jantung. Pasien tidak ada napas sama sekali. Mode yang kita pilih adalah kontrol. Apakah pressure, apakah volume, silakan. Nah, beberapa jam kemudian, misalkan intubasi pagi, sore,
pasiennya bangun. Pertanyaan saya, kita masih dikontrol, pasien bisa bernapas tidak? Ayo. Hah? Sore hari dia bangun, dia napas. Pertanyaannya, pasien bisa bernapas tidak di mode kontrol? Tidak bisa. Ayo. Atau karena belum terbayang, karena belum pernah lihat ventilator? Bisa. Menurut orang lapangan, bisa. Kenapa bisa? Ya, ya, ya. Jadi betul. Bapak Ibu, walaupun kita di mode kontrol, bukan berarti pasien tidak bisa bernapas. Bisa bernapas. Tadi kita setting 12. 12 itu napas mesin atau napas pasien? Kalau kontrol mesin. Pasiennya mulai bangun. Kalau bangun kan pasti bernapas. Lalu kita lihat di ventilator 17 napasnya. Padahal yang kita setting 12. Yang 5 punya pasien atau punya setan? Hah? Punya pasien. Bisa bernapas kalau begitu. Karena yang kita setting adalah 12. Sedangkan di situ muncul angka 17. Berarti 5-nya punya pasien. Jadi bisa bernapas. Pertanyaannya, boleh atau tidak dia bernapas? Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya belum stabil atau ada kontraindikasi dia tidak boleh bernapas, tidurkan dulu, kasih sedasi. Begitu. Jangan nanti, Pak, Bapak masih dikontrol ya, jangan napas. Jangan. Dia nggak ngerti. Kalau bernapas ya kasih sedasi lah. Silakan pakai propofol, udah zolam, supaya dia tidur dulu. Berarti antara bisa dan boleh berbeda, hal yang berbeda. Bisa ya bisa, silakan bernapas. Tapi pertanyaannya sudah boleh atau belum di winning kan gitu. Kalau sudah boleh ya terus winning, winning, winning dari kontrol ke SMP lalu ke PS dan CPAP. Tapi kalau tidak boleh karena suatu hal ya sudah tidurkan lagi pasiennya, jangan dulu bernapas. Begitu. Iya, gitu ya. Iya. Ya memang harus sabar ya. Contoh pasien hipertensi pulmonal ya. Contoh ya. Dia bangun itu udah saturasi karena belum itu tidak stabil. Jadi kalau hemodinamik tidak stabil ya sudah jangan dibangunkan dulu pasiennya, tidurkan dulu. Jadi perlu obat-obatan sedasi di saat pasien terpasang ventilator supaya kita bisa mengontrol napas pasien secara utuh gitu. Tidak bertabrakan. Jadi kalau 12 napasnya 5, 17. Jangan dibiarkan 17 apalagi 20 napasnya pada dewasa. Segera putuskan apakah winning ventilator atau pasiennya yang kita tidurkan. Itu tugasnya perawat. Mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri. Jangan jam di tempat. Kalau jam tempat nanti apa dampaknya? Tabrakan, barotrauma, paru-parunya pecah. ARDS pasiennya. Karena volume paru-parunya terlalu tinggi. Gitu. Gitu ya. Jadi fighting dia hiperventilasi. Jadi kalau pasiennya dikontrol masih bisa bernapas, tinggal putuskan mau belok ke winning atau mau belok ke kasih sedasi. Tidurkan dulu pasiennya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, lihat kondisi pasiennya dulu. Jadi kita berkolaborasi dengan dokter. Begitu? Terbayang ya?
Terbayang. Ya, karena ventilator itu bisa membantu sepenuhnya atau membantu sebagian, tergantung kebutuhan pasien. Itu dulu, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada kontrol, lalu ada SIMP ya. Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Sinkron. Jadi napas mesin dengan napas pasien akan sinkron. Nah, nanti jangan kaget beda mesin, beda ini ya, beda bahasa atau beda istilah. Jadi jangan kaget. Prinsipnya sama lah, ada yang kontrol, ada support. Nanti bahasnya bisa beda-beda. Saya nggak tahu mesin Draeger yang digunakan karena saya tidak menggunakan Draeger. Pernah dulu waktu COVID ya, ventilator waktu COVID itu kebanyakan Draeger memang, tapi sekarang tidak menggunakan Draeger lagi. Istilah-istilahnya akan berbeda-beda. Nanti kalau ketemu mesinnya ya jangan bingung. Nanti kita akan jelaskan lagi. Jadi konsep dasarnya ya ini, ada pressure control, ada volume control, ada SIMP, ada SIMP pressure, ada SIMP volume. Nanti ada ASP, ada modifikasi-modifikasi lah. ASP yang otomatis dia ada. Ya, intinya untuk ilmu dasar kita harus paham ini. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Berapa lama lagi? Masih lama? Berapa lama lagi berangkat? Lama lagi misalnya. Mau menjelaskan itu enggak? Mau menjelaskan ini enggak nanti? Penjelasan dulu enggak? Boleh. Baik, ada yang mau tanyakan sebelum nanti ada pembahasan tentang checklist yang akan menjadi pembelajaran kita dan evaluasi? Silakan. Oke, lanjut ya. Setelah pasien diintubasi, lalu kita setting, ada pemeriksaan yang harus kita lakukan. Sebelum itu, ada yang kita pantau. Ya, kita pantau menggunakan kertas observasi ICU. Ya, jadi pasien diintubasi, lalu dipasang ventilator, lalu kita monitoring, ya kita pantau setiap jam di lembar catatan harian ICU, checklist bukan checklist, catatan ICU lah ya, kertasnya itu diisi. Yang kita pantau apa? Hemodinamik, tekanan darah, itu tiap jam ya. Tapi saya nggak tahu di rumah sakit nanti berapa jam. Kalau kami di ICU jantung khususnya tiap jam. Tensi, heart rate-nya, napasnya, saturasinya dicatat. Ya. Termasuk keseimbangan cairan, balance-nya, intake berapa, output-nya berapa, balance-nya berapa. Ya, itu dipantau setiap jam. Setelah itu ada pemeriksaan penunjang yang kita lakukan. Apa? Ronsen. Ya, jadi setelah kita intubasi, kita harus ronsen pasiennya, Pak. Ronsen. Ya, untuk melihat kedalaman ETT, untuk melihat mengevaluasi paru-paru. Lalu kita cek AGD, ya kan AGD. Itu pemeriksaan penunjang yang kita lakukan setelah pasiennya dilakukan intubasi. Oh itu. Oke, gitu ya. Ini pemantauan pasien setelah dilakukan intubasi dan terpasang ventilator. Ada
kertas pemantauannya ya disesuaikan dengan rumah sakitnya masing-masing. Lalu pasiennya di ronsen, di AGD, apalagi pemeriksaan penunjang yang lain, ya ambil darah lengkap ya. Kalau pasiennya ada curiga sepsis misalkan infeksi, berarti ada pemeriksaan yang lain ya untuk parameter sepsisnya, prokalsitonin misalkan ya, atau ya fokusnya ke leukosit kalau tidak ada prokalsitonin gitu ya. Itu Pak, jadi persiapan kita ventilator itu sampai kita melakukan pemeriksaan penunjang tadi, ronsen ya dan AGD. Lain-lain juga bisa. Kalau dia ada riwayat cedera kepala berat karena tabrakan, berarti harus CT scan misalkan MRI. Tapi setelah kondisinya stabil, gitu. Oke? Ekokardiografi boleh, itu untuk kasus jantung. Ya. Tapi setelah diintubasi itu selalunya yang dilakukan pertama kali adalah ronsen, lalu AGD. Lain-lain CT scan, echo, EKG 12 lead itu setelah yang tadi. Ada mic Pak? Ya. Nah, ini kan pasiennya sudah masuk di ruang ICU ya Pak, sudah terpasang ventilator, intubasi, ventilator nanti baru di ronsen ya Pak? Atau setelah intubasi dulu baru ronsen Pak? Intubasi, sambungkan ke ventilator, baru ronsen. Di ronsen. Nah, misalkan ruang ICU ini ada jarak ke ruang ronsen, apakah memungkinkan untuk dibawa ke sana atau bagaimana Pak? Ya, kalau rumah sakitnya ada ronsen X-ray mobile, yang didorong ke ruangan, ya pakai yang mobile. Jadi mesin yang mendatangi pasien. Kalau kami di ICU, mesin yang datang, bukan pasien yang didorong. Berarti karena pasiennya kritis, tidak stabil, gitu. Tapi kalau misalkan rumah sakitnya belum punya X-ray mobile yang didorong, ya sudah apa boleh buat. Tapi diyakinkan stabil. Lalu untuk proses transportasinya harus alat-alatnya lengkap. Ada monitor, ada oksigen portable, ada obat-obatan emergensi. Siapa tahu nanti di saat kita dorong pasiennya gawat, rest. Atau pas di ruang tindakan rest. Sebaiknya mesin yang datang. Di tempat Bapak mesin bisa didorong? Seperti ada sih Pak, ada. Nah, kalau ICU harusnya mesin yang datang, bukan mesin yang didorong. Kalau dirawat inap, rawat jalan, ya silakan pasien yang datang ke ruangannya, gitu. Ya, apalagi jauh ya, berisiko soalnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kecuali kalau CT scan. Kalau CT scan kan tidak ada yang mobile ya, karena alatnya besar. Mau tidak mau kalau CT scan ya dorong ke tempat CT scan. Tapi tadi catatannya harus stabil dulu pasiennya. Kita bawa monitor, bawa oksigen, bawa obat-obatan emergensi untuk proses transportasi ke tempat CT scan. Kalau ronsen datang aja ke ICU. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup saya kembalikan ke Nurse Julia atau ini pembahasan dengan tabel. Ya, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kakak semua sudah dapat lembaran checklist? Iya. Dimohon untuk tidak checklist sekarang ya. Karena nanti yang checklist itu kami. Ya, jadi tidak menceklis sendiri ya Bapak dan Ibu. Silakan nanti minta tolong diisi nama, institusi dan tanggalnya. Masing-masing silakan diisi, nanti dibawa ke sana.
nanti baru di sana diserahkan ke fasilitator di mana kakak-kakak semua nanti ada di station yang mana ya. Kalau untuk setting breathing circuit ventilasi mungkin kita besok nanti kita langsung praktek dulu, nanti baru akan mencoba. Kalau setting ventilator tadi Pak Yudi sudah, untuk yang troubleshooting nanti antara Pak Yudi atau Dokter Pangki ya. Ya, minta tolong diisi terlebih dahulu nama, takutnya nanti lupa, nama, institusi, dan tanggal. Juga di lembaran kedua, untuk lembaran ketiga, boleh diisi di atasnya saja, paling atas. Yang tiga, panduan praktek troubleshooting ventilasi mekanik. Ya, kalau sudah diisi semua, jangan lupa nanti dibawa. Nah, selanjutnya sambil menunggu kita berangkat ke rumah sakit, mungkin Bapak dan Ibu boleh minum dulu sambil persiapan. Kita nanti jam 10 ya. Ya, boleh silahkan yang mau minum dulu ataupun mau makan snack terlebih dahulu. Atau mau ke toilet sambil menunggu perjalanan di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini kan kita ambil ya. Kan udah ada nih. Checklist. Checklist mereka udah mengerjakan atau enggak. Kan tapi nanti dikembalikan lagi ke tempat kita. Jangan di ada evaluasinya nggak? Ada evaluasinya nggak? Enggak, maksudnya ini kan kita isi